Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas materi kita tentang tayamum, sebelum kita bahas materi tersebut, saya mohon kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siapkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa qalban salima. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik, dengan lancar. Sebelum saya mulai, saya absen dulu. Saya panggil dari nomor urut 1. Adinda Nova Saputri, Ada. Alexandra, Adin Chandra Saputra, Ada. Kevin Diora Panda, Ada. Koirul Ainur Fatoni, Ada. Prabu Raga Satria, Ada. Rio Adi Saputra, Ada. Rizky Maulidia Suci, Ada. Sinar Cinta Kinanti, Ada. Safrida Alif Maulana, Ada. Pino Adi Saputra, Ada. Mikaela Ada. Sista Permana. Ada. Ya, masuk semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon anak-anak membaca buku modul fikihnya halaman 36. Tayamum digunakan untuk satu kali sholat. Diperbolehkan jika kita mengalami hal-hal seperti sakit yang bisa. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini berkaitan dengan tata cara tayamum. Pernah bertayamum, anak-anak? Nah, Nah, kapan itu dilakukan? Saat tidak ada air. Ketika tidak ada air. tayamum, ya. Tayamum adalah cara bersuci pengganti wudhu dan mandi wajib. Nah, jadi mengerjakan tayamum ini dilaksanakan ketika sama sekali tidak ditemukan air, ya. Ketika kita akan sholat kemudian tidak terdapat air, tidak tersedia air di sekitar kita, maka kita boleh bersuci dengan tayamum. Ya, saya ulang ya. Yang pertama, tepukan kedua tangan ke tanah yang suci, lalu ditiup debunya, kemudian diusapkan ke Muka. wajah. Kalau pakai peci dilepas pecinya, kalau pakai jilbab ya lepas jilbabnya, ya dilepas jilbabnya. Yang kedua adalah mengusap wajah dengan debu 1 kali, ya. Kemudian yang dilakukan adalah mengusap punggung, tangan sampai situ diputar, ya, ibu jari ketemu.
Jadi telapak yang tangan yang sini tidak perlu ya, karena masih digunakan untuk membersihkan tangan ini ya. Ini misalkan ya. Sampai situ enggak apa-apa. Boleh. Kemudian ini sampai ibu jari. Itu cukup. Tertib dan urut ya. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, saya akan memberikan kuis tanya jawab. Saya berikan 2 sesi. Sesi yang pertama adalah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Silakan angkat tangan ya. Sesi yang kedua nanti akan saya berikan pertanyaan, silakan dijawab di masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tentang pengertian tayamum, silakan angkat tangan yang bisa menjelaskan tentang pengertian tayamum. Apa pengertian tayamum? Tayamum adalah bersuci menggunakan debu atau tanah yang suci. Ya. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu atau tanah yang suci. Ya betul. Tepuk tangan. Kita lanjutkan ke pertanyaan soal. Ini masuk di kuis tanya jawab sesi yang kedua. Syarat sahnya tayamum sesuai yang dijawab kelompok 1 ya. Yang pertama adalah tidak mendapatkan air. Ya, jadi tayamum itu dilakukan apabila tidak ditemukan air ataupun ditemukan air tapi air tersebut tidak mencukupi, maka bisa mengerjakan tayamum untuk bersuci. Dan waktunya sudah memasuki waktu sholat. Ya, misalnya kamu mau mengerjakan sholat zuhur tidak menemukan air, maka bisa dilakukan dengan tayamum menggunakan debu atau tanah yang suci. Bisa juga menggunakan dinding ya yang bersih dan suci. Dinding juga bisa digunakan untuk tayamum ya. Ya, bacaan niat tayamum. Ketika kita akan melakukan tayamum, kita membaca lafaz niatnya ya. Bacaannya nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Ya, usahakan ke wajah 1 kali. Kemudian hubung tangan putar bawah. Nah, sampai ketemu ibu jari. Kemudian tangan kiri sama. Ya, putar sampai ibu jari. Pertanyaan selanjutnya silakan dijawab ke kelompok 2. Pertanyaannya berkaitan dengan rukun tayamum. Bagaimana jawabannya kelompok 2? Tayamum 2 menempelkan kedua telapak tangan ke debu atau tanah. 3 mengusap muka dengan debu atau tanah. 4 mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu atau tanah. 5 tertib atau berurutan. Jawaban kelompok 2 tentang rukun tayamum. Ya, yang pertama tayamum. Bagaimana niat itu? Niat itu ketika kamu berniat untuk melakukan tayamum itu dinamakan niat. Ya, berikutnya
menempelkan kedua telapak tangan ke debu atau tangan. Kemudian ditiup debunya sampai tipis ya. Kemudian diusapkan ke wajah 1 kali. Kemudian diusapkan ke tangan kanan, kemudian tangan kiri. Tayamum itu ketika mengusap tangan sampai siku. Ada yang mengatakan lagi sampai ke lengan, ya. Bahkan ada yang madzhab Maliki namanya. Itu ketika mengusap tangan hanya sampai di pergelangan tangan. Yang dilakukan semuanya harus tertib dan berurutan. Kelompok 3 tentang sunnah ketika melaksanakan tayamum. Bagaimana jawaban kelompok 3? 1. Membaca basmalah. Disunahkan ketika melakukan tayamum yang pertama adalah membaca basmalah. Bagaimana bunyi bacaan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah menghadap ke arah kiblat. Kiblat itu mana arahnya? Menghadap Ka'bah. Arahnya menuju Ka'batullah. Yang ketiga membaca doa ketika selesai tayamum. Doanya adalah Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'al minal mutawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadaka sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa setelah selesai tayamum. Silakan dibuka kembali buku modulnya halaman 39. Silahkan dikerjakan soal latihan dan tugasnya. Bagaimana? Sudah ketemu? Siap mengerjakan? Silahkan dikerjakan. Sebelum saya tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, saya mohon untuk ketua kelas memimpin berdoa. Demikian pertemuan kita hari ini. Apabila di dalam saya menyampaikan ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.